Papa, Chiapa te bado. tidak usah kasih sekolah tebado, Papa. Uti. Papa tidak ada doi. Tidak bisa beli buku, baju sekolah, sepatu, apalagi HP. Malu tebado di sekolah, Papa. Uti, te El Nino itu dulu lebih susah. Waktu sekolah, dia berjalan kaki dari Ayula Tapa sampai SMP 6. Bote El Nino tidak mau putus sekolah. Dia belajar terus, pintar. Tika El Nino yang jaga tulis buku itu. Yo Uti, umur 16 tahun saja, te El Nino tidak ada mama papa. Di Jakarta, te El Nino jadi tukang antar koran. Di Bandung dia tukang becak. Tapi dia jadi sarjana, jadi master, sampai belajar ke Amerika. Percaya Uti, te bado bisa lebih dari te El Nino itu. Yakin Uti. Jo, Papa, mau sekolah terus tebado. Apapun yang terjadi. Te El Nino Tio, Donggo Muda Tio, Mo ulin dapo Tio, Bomo itomo Tio, Polio penu mo itomo Tio, Iyo mo turusi Tio. Nomor 9 itu Tio. Debo Matio. Iklan ini didanai oleh sebagian masyarakat Gorontalo untuk tim pemenangan El Nino M. Hussein Mohi, calon anggota DPD RI nomor 9. Apapun partainya, El Nino DPD-nya. Cukup mengejutkan rakyat Indonesia. Seorang wartawan seperti El Nino dengan uang pribadinya yang hanya 2,5 juta rupiah mampu menyaingi 18 tokoh besar lainnya yang menjadi calon anggota DPD RI. Untuk ongkos kampanye dia disupport oleh para pemilihnya yang menyumbang uang recehan 1.000, 2.000 hingga 5.000 rupiah. Banyak calon anggota legislatif yang berkampanye dengan membagi-bagikan uang ataupun barang kepada calon pemilih. Namun di Gorontalo justru berbeda. Warga mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada seorang calon anggota DPD. Sebelum kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Gorontalo, El Nino Hussein Mohi dimulai, ribuan warga yang memenuhi lapangan IPOT Kabupaten Bone Bolango ini membubuhkan tanda tangan di atas kain sepanjang 99 meter. Pengurus sejumlah partai politik juga ikut membubuhkan dukungan. Dalam kampanyenya, El Nino yang juga seorang wartawan mengajak warga untuk memilih dengan cerdas, bukan karena iming-iming uang. Kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa di Gorontalo orang memilih bukan karena doi. Orasi El Nino mengundang simpati peserta kampanye. Mereka pun mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada sang calon anggota DPD. Selama ini, berbagai atribut dan biaya operasional kampanye El Nino juga diperoleh dari sumbangan warga. El Nino adalah satu dari 4 calon anggota DPD yang menjadi pemenang pemilu 2009. Jumlah pendukung El Nino pada saat itu hanya kalah dari Hana Hasanah Fadil Muhammad dan Rahmiati Yahya Bobihu. Setelah dilantik 1 Oktober 2009, lalu apa yang telah dilakukan El Nino M. Hussein Mohi sebagai anggota DPD RI? Sudahkah dia memenuhi syarat sebagai perwakilan Provinsi Gorontalo di level nasional? Dan apa juga yang telah dilakukan El Nino Mohi bagi konstituennya di daerah?
Bisakah dia dijadikan sebagai panutan bagi generasi mendatang? Saudara, mari kita ikuti wawancara eksklusif dengan El Nino M. Hussein Mohi, anggota DPD RI. Untukmu yang duduk sambil diskusi. Alhamdulillah. Anda orang pertama yang panggil saya Bapak. Di gedung DPR. Dengar dari siapa? Kalau hebat itu Norman Kamaru itu hebat. Teman dekat apalagi sana. Nah, itu kan kewajiban. Setiap anggota DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, kan itu namanya. Maka dia menyuarakan suara daerah di tingkat pusat, di tingkat nasional. Saya kalau diundang di berbagai seminar yang ada di Jakarta, ya saya hadir untuk berbicara atas nama daerah atau berbicara atas nama suara daerah-daerah, begitu. Setiap diundang saya hadir, baik di seminar maupun di dialog-dialog yang dilakukan oleh kampus-kampus maupun berbagai elemen organisasi yang ada di sini. Tetapi akhir-akhir ini itu kita kurangi karena apa? Karena saya juga harus mengikuti rapat-rapat di DPD yang semakin banyak gitu. Nah, jangan sampai saya masuk ke badan kehormatan gitu ya, dianggap tidak melakukan tugas sebagai wakil rakyat untuk bikin rapat-rapat atau ikut rapat-rapat itu, maka kehadiran di berbagai seminar itu kita kurangi begitu. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Practically yes. Namanya juga Dewan Perwakilan. Kalau di trias politikanya Montesquieu itu kan tugas legislasi itu ya melegislasi atau kata dasarnya legal. Dia harus melegalkan rancangan peraturan atau rancangan hukum yang akan diberlakukan dan harus ditaati oleh rakyat, oleh seluruh elemen bangsa. Jadi mesti rapat untuk mendapatkan suara mayoritas. Kalau tidak mendapatkan suara mayoritas atau tidak disetujui oleh seluruh anggota lembaga perwakilan, maka dia tidak bisa diberlakukan. Kalau disetujui oleh seluruh anggota perwakilan, maka dia bisa diberlakukan minimal oleh mayoritas. Nah, saya sebagai anggota DPD dari Gorontalo, Ibu Rahmi, Ibu Hana, ada Dr. Budi, tugas kami adalah menyuarakan kepentingan Gorontalo untuk masuk di peraturan-peraturan itu. Jika peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah pusat itu merugikan rakyat Gorontalo, maka rakyat Gorontalo itu berhak untuk marah kepada kami wakilnya. Berhak untuk marah kepada wakil yang dari Gorontalo yang ada di DPR gitu. Bukan hanya pemerintah pusat yang akan membuat orang Gorontalo marah gitu. Sebaliknya, kalau peraturan itu yang ditetapkan oleh DPD, DPR dan pemerintah menguntungkan rakyat Gorontalo, itu berarti para wakil rakyat Gorontalo di tingkat pusat bekerja dengan baik. Ya kira-kira begitulah gambarannya. Rapat di Jakarta itu kan tidak tiap hari. Ya. Lagi pula keluarga saya ada di Gorontalo. Tapi secara umum di DPD itu kan di setiap 3 bulan ada 1 bulan waktu untuk berada di daerah. Yang namanya masa reses itu. DPR juga begitu. Nah, saya di DPD kalau reses 1 bulan penuh, 1 bulan penuh saya ada di sana. Berkeliling ke desa-desa yang ada di Gorontalo, berdiskusi dengan masyarakat, menyampaikan apa yang terjadi di Jakarta, bagaimana keadaan negara, bagaimana isu-isu nasional, termasuk misalnya soal BBM dan lain-lain, dan bagaimana negara ini dikelola. Kita sampaikan kepada masyarakat. Kita berdiskusi dengan mereka secara informal, hanya di dalam rumah, secara informal. Gitu.
tentang negara ini, tentang daerah kita Gorontalo, tentang kabupaten mereka tinggal, tentang bupati mereka, tentang Pemda mereka, tentang DPRD mereka. Gitu. Di DPD itu kan saya adalah anggota Komite 1 namanya. Kalau di DPR komisi, kita di DPD Komite 1. DPD itu membidangi tentang otonomi daerah, pemilu kada, kepegawaian, desa, tata ruang, dan lain-lain. Gitu. Apa yang sudah saya lakukan secara resmi sebagai wakil Gorontalo di DPD, di komite itu sebenarnya saya sudah laporkan di masyarakat Gorontalo. Kita bikin laporan 2 tahun El Nino di DPD, kita cetak di situ, misalnya seperti yang terlihat di layar ini. Nah, kita sudah edarkan itu. Komite 1 itu adalah komite di DPD yang paling produktif untuk melahirkan rancangan undang-undang. Kita sudah punya beberapa rancangan undang-undang yang telah resmi diusulkan kepada DPR. Beberapa rancangan undang-undang itu adalah RUU Desa, RUU Otonomi Daerah, Pemda, RUU Pemilu Kada, dan RUU Kepegawaian sebentar lagi. Kalau RUU Jogja itu memang sudah lama, produk dari tahun 2009 oleh DPD yang dari sebelumnya, kita tinggal melanjutkan. Jadi itu secara umum. Ya kalau kenal secara langsung sih tidak, cuma sering saya dengar di media seperti radio, televisi, surat kabar. Ya saya bangga dengan beliau Pak El Nino, tapi kami sebagai rakyat biasa, Abang Rektor, mengharapkan kepada beliau supaya lebih meningkatkan kinerjanya, perjuangannya untuk kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Jadi abang angkatnya udah jadi pejabat DPD RI, ya. Adik angkatnya masuk penjara gitu. Masuk penjara, tapi sempat jenguk saya waktu di penjara. Oh dia iya, jenguk. dan dari semua teman saya nggak ada yang jenguk saya, mungkin karena saya memang pada saat itu hancur. Alhamdulillah salah satunya yang jenguk saya adalah Pak El Nino pada waktu itu. Abang Nino. Bang Nino. Sebelas Maret diriku masuk penjara. Awal ku menjalani proses masa tahanan. Hidup di penjara sangat berat ku rasakan. Badanku kurus karena beban pikiran. Kita orang yang lemah, tak punya daya apa-apa, tak bisa berbuat banyak seperti para koruptor. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri
udara segar, lepaskan penderitaan. Wahai saudara dan para sahabatku, lakukan yang terbaik, jangan engkau salah arah. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini, hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah, pasrah akan keadaan. Biarlah semua menjadi kenangan, kenangan yang pahit dalam hidup ini. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini, hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah, pasrah akan keadaan. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali. Keluar, bebas, 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 keluar, bebas, ya. Tas hitam dari kulit buaya. Di seluruh Indonesia yang terjadi hari ini, karena guru adalah pegawai daerah, karena guru adalah bawahan langsung dari wali kota, bupati, atau gubernur, mereka dalam tanda petik menjadi bulan-bulanan tugas-tugas politik dan birokrasi. Kalau misalnya ada kegiatan di tingkat kecamatan, guru-guru seluruh kecamatan itu diberi tugas untuk hadir minimal, atau menjadi panitia, atau menjadi penyumbang, segala macam dibebankan kepada guru yang ada di situ. Bahkan senam pagi saja di absen. Lalu bagaimana guru bisa berkonsentrasi mengajar anak muridnya? Bagaimana dengan tanggung jawabnya menciptakan generasi yang lebih baik daripada generasi yang ada sekarang ini? Dia sudah tidak fokus lagi. Bagaimana dia mengajar orang dia sudah tidak belajar lagi? Tidak ada waktu lagi untuk belajar. Terjebak oleh tugas-tugas itu. Dimutasilah, dinonjoblah kalau tidak hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, distribusi guru bukan lagi berdasarkan kebutuhan dari sekolah atau kebutuhan murid-murid di sekolah-sekolah, tapi suka-sukanya bupati wali kota saja. Ada loh satu sekolah yang guru agama sampai 4 orang. Sementara yang dibutuhkan di situ bukan 4 guru agama, tapi 1 guru agama, 1 guru IPS, 1 guru IPA, 1 guru yang lain. Yang lain itu nggak ada, cuma 4 guru agama. Macam mana itu sekolah? Hanya karena yang 3 guru agama itu dihukum oleh wali kotanya karena dianggap tidak mengikuti apa yang dia perintahkan. Dipindahlah itu ke sekolah itu, sekolah yang paling ujung yang ada di kabupaten itu. Dibiarkan begitu nasib guru. Mana harga dirinya diinjak-injak lagi. Kalau di Gorontalo itu ada yang disebut dengan pajule. Pajule itu apa ya? Hamba itu bahasa Arab kan. Guru-guru itu diperhambakan.
Apalagi sudah mau pemilu kada. Kalau kayak sekarang ini pemilu kada, guru-guru jadi tim sukses, dipaksa untuk menjadi tim sukses. Kita ingin sebenarnya guru-guru itu berkonsentrasi penuh mengajar anaknya, melatih muridnya, supaya mereka bisa hebat matematika, IPS, agama, dan lain-lain. Sehingga ujian nasional tidak nyontek lagi. Ini kan berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Gitu loh. Korupsi di daerah itu kan hanya meniru korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kan sebenarnya. Gitu. Baik itu variasi niat, variasi modus korupsi dan lain-lain, itu hanya meniru pemerintah pusat kok. Mulai dari markup, dari perencanaan, markup, pelaksanaan, pengambilan VV proyek, VV anggaran yang ada di DPR, itu juga terjadi di DPRD. Hanya meniru pusat. Andai kata pemerintahan pusat bersih, tidak mungkin daerah akan korupsi. Percayalah. DPD RI memang sudah bikin RUU desa. Beberapa poin penting itu adalah bahwa seluruh aparatur desa itu wajib PNS. Bukan wajib menjadi PNS, tetapi wajib dari PNS. PNS yang ada dibikin jadi aparatur desa. Kecuali kepala desa. Kepala desa itu harus dipilih langsung. Poin yang kedua adalah bahwa anggaran untuk membangun desa atau yang disebut dengan, kalau di kabupaten kota disebut dengan ADD, alokasi dana desa, itu biasanya kan hanya dari APBD, jumlahnya nggak seberapa gitu. Kita di DPD sesuai aspirasi masyarakat yang telah disuarakan oleh para kepala desa, baik itu di Parade Nusantara dan juga di asosiasi kepala desa yang lain, 5% dari APBN diberikan kepada desa secara langsung, dari pusat langsung ke desa transfernya. Jadi tidak singgah lagi gubernur, tidak singgah lagi bupati wali kota, langsung ke desa. Bayangkan kalau misalnya 5% itu dari 1.500 triliun, itu lebih, ya hampir 75 triliun kalau 5%. Jumlah desa di Indonesia ada 70.000 desa, berarti sekitar 1 miliar per desa kalau dirata-ratakan. Itu kan nanti sesuai jumlah penduduk, sesuai mencari cewek nama Rostina. Kalau di DPD, insya Allah tidak akan ada masalah, gitu. Tapi dipenuhi dulu aturan-aturan itu, syarat-syarat itu. Nah, habis itu tinggal kita kawal sama-sama ke DPR. Tapi sampai detik ini belum ada pemenuhan persyaratan dari Panipi maupun Belihoto. Kita tunggu itu. Sekali mereka memenuhi syarat seperti yang diatur oleh peraturan PP 78 itu, maka kita bisa putuskan di DPD RI melalui paripurna DPD RI. Insya Allah nanti kita berikan ke DPR RI untuk kita proses, kita perjuangkan secara bersama-sama. Di sana juga ada wakil-wakil kita, ada Pak Rungkono, ada Pak Awet Talib, dan ada Ibu Kasma. Saya kira mereka juga pasti akan mendukung. Mudah-mudahan Pak Nino itu bekerja yang betul untuk kesejahteraan rakyat Gorontalo. Rumah sakit sini, heran dia bisa mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk bisa meningkatkan kinerja terhadap pelayanan pasien.
fire, give me reason, take me higher. She the champion, take the field now. You the final, make us feel proud. In the streets are exhalating as we lose our inhibition. Celebration, it's around us, every nation all around us. Singing forever young, singing song underneath that sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving. When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Every nation all around us, singing forever young, singing song underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Tergantung DPR, tergantung presiden. Presiden dan DPR yang memiliki kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang. DPD RI menurut konstitusi kita hanya berhak untuk memberikan pendapat, pertimbangan, dan rancangan undang-undang. Kalau
ingin DPD RI memiliki kewenangan untuk memutuskan, maka harus ada amandemen konstitusi. Makanya DPD RI sekarang ini minta amandemen pada tahun ini, tahun 2012, supaya ada balance of power gitu, ada distribusi kekuasaan yang merata antara lembaga-lembaga legislasi gitu. Tapi kita lihat saja nanti, mudah-mudahan partai-partai politik merespon niat baik dari DPD ini untuk adanya check and balances yang baik dalam tata negara Indonesia. Bisa ya, bisa tidak. Kalau RUU dari DPD dipakai oleh DPR menjadi bahan pertimbangan DPR dan menjadi undang-undang, ya berarti kita ada gunanya. Gitu. Tapi kalau tidak dipakai, ya kita tidak ada gunanya secara institusional. Tapi kalau anggota yang ditanya, jadi El Nino nggak ada gunanya kamu duduk di DPD sana. Toh kamu sudah bikin rancangan tadi yang begitu baik untuk masyarakat, nggak bisa jadi aturan juga, nggak ada gunanya jadinya, kan gitu. Marilah kita menilai performa anggota Dewan itu dari 3 hal. Saya dan teman-teman itu bersepakat 3 hal yang harus dipakai untuk menjadi indikator. Pertama, apakah wakil rakyat itu bekerja sesuai kewenangannya? Ya, memperjuangkan suara rakyat sesuai kewenangannya, semaksimal yang dia bisa. Gitu. 1. Yang kedua, apakah dia bekerja bermanfaat untuk konstituennya? Kalau kami mewakili daerah Gorontalo, bekerja untuk Gorontalo, ada gunanya nggak kami ini buat masyarakat Gorontalo yang di DPD? Dan yang ketiga, apakah dia bisa dicontoh perilakunya dan lain-lain? Jangan sampai dia sombong gitu kan, songong, sok kuasa dan lain-lain. Gitu. Jadi 3 hal ini. Ya syukur alhamdulillah, saya memiliki teman-teman yang banyak. Ada yang namanya jaringan sahabat El Nino, ada yang namanya jaringan teman El Nino. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita. Iya, ini jaringan sahabat El Nino itu adalah teman-teman yang waktu pemilu berkampanye untuk kemenangan El Nino di DPD. Kemudian mereka bertanggung jawab menjaga El Nino jangan sampai mengecewakan orang-orang yang telah memilihnya. Maka mereka inilah yang membantu saya untuk melakukan program-program bagi masyarakat Gorontalo dengan uang yang diperoleh dari DPD. Uang apa saja termasuk, termasuk gaji, termasuk tunjangan, ya apa saja yang diperoleh dari DPD itu dipakai untuk program-program itu. Dan mereka itu tidak digaji. Mereka relawan betulan. Yang kedua, ada yang namanya jaringan teman El Nino. Ya ini teman-teman, bisa dianggap teman-teman sepetongkrongan gitulah kalau bahasa anak-anak muda. Kita sharing hal-hal yang berguna, dan jaringan itulah yang bisa saling membantu dengan jaringan sahabat. Gitu. Kalau jaringan sahabat diketuai oleh Torik Modanggu, yang insya Allah akan jadi Bupati Gorontalo Utara, amin. Kami sangat bangga dengan Pak Torik, yang idealismenya luar biasa. Nah kalau jaringan teman El Nino itu diketuai oleh ini yang mantan polisi kita ini, Norman Kamaru. Norman Kamaru, sekretarisnya si Ronald Bijuni. Gitu, mereka lah yang membantu kita untuk melakukan hal-hal yang walaupun tidak penting tapi perlu. Jadi, sebagai anggota dewan, kita juga melakukan kerja-kerja untuk konstituen. Itu bukan tanggung jawab sebagai anggota dewan sebenarnya, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai personal yang diberikan kepercayaan oleh publik. Yang pertama adalah kita
tergabung dalam sebuah yayasan yang namanya Sumo Foundation. Sumo Foundation itu adalah milik dari Bapak Suharso Mono Arfa, dan kebetulan saya El Nino diberikan kepercayaan sebagai representasi Sumo Foundation di Gorontalo, dan kita memberikan penghargaan kepada guru-guru dan yang kita sebut dengan tokoh desa yang melakukan kerja yang luar biasa bagi masyarakat yang di sekitarnya. Ada 76 guru dan tokoh desa sejauh ini yang telah kita berikan penghargaan. Yang kedua adalah kita membentuk yang disebut dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Dia semacam koperasi tapi dia lebih syariah sih sebenarnya. Nah, apa yang kita lakukan dengan BMT itu namanya BMT Aini Rausan Fikri Yudhistira. Gitu. Itu juga disponsori oleh Sumo Foundation dan juga disponsori oleh kita-kita yang ada di tim 9 El Nino, jaringan sahabat El Nino dan juga jaringan teman El Nino. Kita memberikan kredit tanpa bunga, Mas. Kredit tanpa bunga kepada orang-orang yang memiliki usaha, yang sudah memiliki usaha gitu. Kita bantu dia untuk mendapatkan alat-alat produksi dengan pinjaman dari kita tanpa dia harus membayar bunga sama sekali. Yang kedua adalah dari BMT itu juga kita membantu anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya uang. Tapi kita ingin mereka itu mandiri, kita nggak kasih uang begitu saja. Misalnya mereka kita kasih ayam dan mereka mengembangbiakan ayamnya, lalu ayam itu setelah berkembang biak mereka mengembalikan jumlah yang sama, kan sudah punya ayamnya dia tuh banyak. Dia mengembalikan jumlah yang sama, 5 ayam yang diambil bisa jadi puluhan ayam, dia kembalikan 5 ayam. Sejauh ini sudah ada 120 lebih ibu-ibu yang mendapatkan kredit tanpa bunga, dan ada sekitar 40 anak-anak, lebih dari 40 anak-anak yang kita bantu untuk bisa mandiri. Terus kita juga bikin yang namanya kampung buku. Itu bersama-sama dengan yayasan teman-teman yang disebut dengan Yayasan Sadar, kita bikin kampung buku. Kampung buku itu konsepnya sebuah kampung, walaupun bukan satu desa sih, tapi sebuah kampung di mana setiap rumah itu memiliki perpustakaan. Dan begitu banyak beragam sekali buku yang ada di situ, dan orang-orang lain bisa datang ke situ untuk baca-baca, nyantai, menambah pengetahuan, berdiskusi dan lain-lain gitu. Itu kampung buku itu sedang dibangun dan sedang berkembang. Yang keempat, kita juga menerbitkan buku-buku hasil karya anak-anak Gorontalo gitu. Memang baru 2 buku yang kita cetak dan terbitkan, kita edarkan kepada masyarakat Gorontalo. Yang pertama adalah buku karya dari Torik Pedanggu yang judulnya adalah Perjumpaan Teologi dan Pendidikan. Gitu. Yang kedua adalah buku karya dari anak-anak SMA dan remaja Gorontalo, juga ada beberapa orang dewasa di situ, dan juga anak-anak SMP yang judulnya Andai Aku Gubernur Gorontalo. Gitu. Saya sekedar jadi editornya saja di situ. Kemudian juga kita membantu misalnya Universitas Gorontalo untuk membangun kampusnya. Kita bantu SMP Negeri 6 walaupun tidak banyak. Pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan kecerdasan, di situ concern kita. Gitu. Lalu kita memberikan support yang penuh untuk pengembangan desa wisata religius Bubohu, Ubongo, Batu Dak Pantai. Gitu. Nah, di desa itu kita inginkan nanti nih, ini jangka panjang sekali, akan ada sebuah pusat peradaban Islam Gorontalo, Islam yang modern, Islam yang melek teknologi, Islam yang melek sains, yang melek ilmu pengetahuan gitu. Islam yang cerdas. Nah, kita ingin di desa itu akan muncul sebuah, pada saatnya nanti kira-kira ini sekitar 10-15 tahun akan datang. Dan kita mulai dari sekarang gerakannya. Nanti itu akan muncul yang sebuah universitas yang namanya Universitas Teknologi Islam Gorontalo.
UTI Gorontalo yang mempunyai slogan Number One University. Kalau disingkat ini. Bukan kita yang bikin, bukan El Nino yang bikin. Yang bikin desa itu adalah masyarakat desa Bubohu, Bongo, Batu Dak Pantai itu sendiri, yang dimotori oleh seorang yang menurut saya orang Islam yang Islam bener gitu ya, namanya Bapak Yosef Tahir Ma'ruf gitu. Dia yang menjadi motornya, dan dia membangun desa itu dari tahun 95 loh, oh maaf 97 gitu. Nah kita ini kan membantu dia ya, setelah jadi anggota DPD ini aja dari tahun 2009 kita membantu dia dan full support desa itu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
kalau tidak salah dia seorang wartawan senior, dia juga seorang penulis. Saya berharap para anggota dewan yang lainnya bisa mencontohi apa yang sudah dilakukan oleh El Nino. Menurut versi saya sebagai orang yang tinggal di ujung desa, bahwa kebanggaan saya bahwa satu-satunya dari 4 anggota DPD Provinsi Gorontalo yang ada di perwakilan DPD di Jakarta, bahwa Pak El Nino adalah satu-satunya yang sudah 2 kali datang ke desa saya, Desa Bulontir Timur, Kecamatan Sumalatra, Kabupaten Gorontalo Utara. Itu dilaksanakan dalam rangka reses dan diskusi tentang cita-cita beliau untuk mencapai mahakarya kelima yang ia cita-citakan selama ini. Iya, saya ke luar negeri sejak jadi anggota DPD. Itu adalah ke New York, ke Mongolia, dan ke Spanyol, Madrid. Tapi tidak ada yang studi banding. Nggak mau saya studi banding. Kalau misalnya cuma data yang kita bawa dari sana adalah data yang kita bisa dapat dari internet gitu ya, ngapain studi banding jauh-jauh ke sana, buang-buang anggaran. Nah, saya ke sana itu bukan dalam rangka studi banding. Ke New York karena menjadi delegasi Indonesia untuk rapat di majelis PBB. Ke Mongolia karena diundang oleh World Bank untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Mongol mengenai program-program World Bank untuk masyarakat miskin. Dan waktu ke Spanyol itu karena kita berdiskusi dengan senat yang ada di sana, baik mengenai negara kesatuan, baik mengenai konstitusi, baik mengenai senat di sana dibandingkan dengan DPD RI yang ada di sini, bagaimana kewenangannya dan lain-lain. Jadi bukan studi banding. Menurut saya dan menurut teman-teman, ada yang gagal, misalnya konsep yang pernah kita kampanyekan dulu waktu tahun 2009, bahwa otonomi harus di tingkat provinsi. Itu gagal. Sejauh ini tidak mendapatkan respon yang baik ataupun yang positif dari pemerintah maupun DPR. Bahkan di DPD sendiri itu tertolak. Gitu. Itu secara resmi. Kemudian ada juga janji ataupun program yang sampai sekarang ini belum terlaksana, dan saya tahu itu banyak yang kecewa karena itu. Saya mohon maaf juga untuk masyarakat Gorontalo yang kecewa karena belum adanya realisasi dari program atau janji itu. Yang saya ingat betul itu misalnya program untuk memberikan beasiswa kepada 30 mahasiswa. Kita baru bisa laksanakan mungkin tahun ini, tahun 2012. Kemudian penerbitan buku yang berkaitan dengan peradaban Gorontalo itu juga belum selesai karena saya sendiri penulis, sementara waktunya sangat mepet. Yang ketiga adalah buku tentang buku khotbah yang judulnya itu nanti Mimbar Gorontalo, Mimbar Jumat Gorontalo. Sampai sekarang ini naskahnya baru 3/4, baru 75%, belum 100%. Memang itu yang buku yang agak berat karena bukan hanya bicara tentang agama Islam, tapi juga ada Tujai di situ, ada Leningo di situ, ada nilai-nilai luhur lokal di situ, ada cerita-cerita baik di situ, contoh-contoh yang tidak baik di situ, yang semuanya berkaitan dengan Gorontalo. Itu yang belum pernah ada buku itu. Nah, ya jadi itu yang belum sampai saat ini belum kita capai. Buat saya sih Bang El Nino itu orangnya baik. Kalau saya punya masalah biasanya saya lari sama Bang El Nino, biasa curhat lah. Dan buat Bang El Nino maju terus, selalu dukung Anda dan Koko Bang El Nino.
all the time since I met you. I'm traveling so far, and all that I can see is only your face. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gonna be. Open my eyes, it was only just a dream. So I'll travel back down the road. Will you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. I was at the top and now it's like I'm in the basement. Number one spot and now you find you a replacement. I swear now that I can't take it, knowing somebody's got my baby. And now you end around, baby, I can think I should've put it down, should I got that ring? Cause I can still feel it in the air. See your pretty face from my finger to your hair. My love, my life, my baby, my wife. You left me on time, cause I know that it just ain't right. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gonna be. Open my eyes, it was only just a dream. So I travel back down the road, will you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. When I'm riding, I swear that I see your face at every time. I'm trying to get my eyes shut on, but I can't let it burn. And I just hope you'll know that you're the only one I yearn for. No wonder I'll be missing when I'm alone. Didn't give you all my love, I guess now I got my baby. Now I'm in the club, thinking now about you, baby. Hey, you were so easy to love. So wait, I guess the love was not enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm wishing that you picked up the phone, but you made a decision that you wanted to move on. Cause I was wrong. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gonna be. Open my eyes, it was only just a dream. So I travel back down the road, will you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. If you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Now they're gone and you're wishing you could give them everything. Ooh, if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. And I know they're gone and you wish you could give them everything. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us, about me, open my eyes. It was only just a dream. So I travel back down the road, will you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gonna be. Open my eyes, it was only just a dream. So I travel back down the road, will you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. It was only just a Sled. Cut. Saya perkenalkan pemirsa dan kawan-kawan di sini, Moi El Nino namanya. Satu-satunya mungkin DPD yang ketika kampanye di Gorontalo anti money politik. Jadi dia dapat patungan dari rakyat seribu, akhirnya duduk di Jakarta. Saya kira kita salut perjuangan dia. Pertimbangan keluarga. Boleh dong istri saya beraspirasi, boleh dong anak-anak saya beraspirasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dulu kita itu waktu kampanye tidak ada target menang. Kita nggak punya duit, kita nggak punya baliho yang banyak, kita nggak punya perangkat yang cukup, malah disumbang oleh rakyat untuk jadi calon. Kita tidak ada target menang karena waktu itu kita khawatir rakyat Gorontalo memilih yang hanya yang punya duitnya saja. Jadi target kita itu sebenarnya memberi contoh. Kalau kalah, ya beginilah kandidat yang kalah. Memberikan pengakuan terhadap yang menang dan lain-lain. Kalau menang, ya beginilah kandidat yang menang. Gitu. Dan kalau targetnya memberikan contoh, ya tidak perlu berulang-ulang kan. Satu periode saja cukup. Tahu arah jalan pulang, aku tanpamu butiran debu. Enggak. Tapi saya punya solusi buat masyarakat Gorontalo. Saya punya solusi nama, 12 orang nama yang menurut saya pantas menjadi anggota DPD, yang insya Allah akan berjuang untuk Gorontalo DPD lebih baik dari El Nino. Saya punya nama-nama itu, insya Allah. Bagi rasa untuk selamanya. Ada banyak jalan menuju Roma. Tujuan kita ini adalah bagaimana rakyat Gorontalo itu bisa makmur, bisa berperadaban tinggi di masa yang akan datang. Tidak harus dengan jadi anggota DPD kan. Ada banyak jalan. Nanti kita lihat saja lah nanti Tuhan kasih jalan yang mana dari buat saya. Cintaku berkhianat. Saya kuliah, daftar lagi S3 di Universitas Indonesia, Ilmu Komunikasi Politik. Saya melanjutkan yang waktu di S2 di UI. Kemudian saya juga ikut pengajian di beberapa tempat, dan selebihnya ya ikut memenuhi undangan seminar jika tidak bertabrakan dengan rapat-rapat di DPD. Iya, berita itu juga diupload di internet dan saya download dari internet, saya simpan di HP saya untuk saya tonton. Saya lihat setiap kali saya merasa lupa diri. Berita yang menggambarkan betapa pendukung, pemilih, betapa masyarakat di Gorontalo memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Sampai mereka mau nyumbang uang, menyumbang uang 1.000, 2.000, 5.000 untuk kampanye. Sebagian diantaranya paham bahwa DPD punya wewenang begini, gitu. Jadi tidak akan terlalu merepotkan kalau itu. Tapi sebagian yang lain itu memasang ekspektasi atau harapannya itu seakan-akan El Nino can do anything for their lives. Seakan bisa melakukan banyak hal untuk kesejahteraan rakyat, untuk perbaikan nasib rakyat dan lain-lain. Padahal saya bukan gubernur, bukan kepala daerah yang punya wewenang untuk bisa melakukan program-program ataupun banyak hal untuk kesejahteraan rakyat. Saya anggota DPD. Anyway, bagaimanapun juga saya mencoba melakukan yang terbaik. I'll do my best for my country Indonesia. I'll do my best for my Gorontalo. Semua orang yang ada di Gorontalo. Nino wrote the most interesting documented essay I've ever read. I wish it would have been longer. It was so interesting. There you go.
Menurut saya kinerja Pak El Nino sudah sangat-sangat luar biasa. Itu yang setahu saya. Dimanapun saya berada pasti El Nino tetap di hati masyarakat. You're so proud to be Hollandalonese. Keep your faith always to believe it. All of us is connected with amazing culture. Forget about our ideology. Keep our land to be a great community. Wonderful place with a polite people. So be an identity in your achiever. Do you still remember our letter O? Beautiful language with a million of meaning. Never think that the other place is a better one. Just because you do not know enough. Let's together brave to save our culture. To make Hollandalo safe in our generation. Never give up to say that we can make Hollandalo better from the past.
pagi.